الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك ولا مثل ولا ندل له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية صدق الله العظيم. Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat kelahiran junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semuanya muslimin wal muslimat berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, namun masih ada sedikitnya rasa bahagia, rasa haru, rasa nikmat menikmati barokahnya bulan Rabiul Awal. Kini sudah datang Rabiul Tsani. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di Rabiul Tsani, atau orang menyebutnya Rabiul Akhir, yang mana Rabiul Akhir ini disebut dengan bulan Rabi ataupun bulan yang sangat berkah, atau kalau di Jazirah Arab itu bulan subur. Tanaman sangat subur sekali di dua bulan ini, Rabiul Awal dan juga Rabiul Tsani. Namun hadirin Jumat rahimakumullah, bukan itu yang paling penting di bulan Rabiul Akhir ini. Ada hal-hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita terus meningkatkan takwa di Rabiul Akhir. Hal ini terjadi karena di Rabiul Akhir terdapat kejadian yang sangat istimewa sekali, yang mana kaum Bani Nadir ataupun yang disebut dengan kaum Yahudi pada saat itu disatukan ataupun diberi lahan oleh kaum muslimin. Lalu oleh Rasulullah SAW diberikan tanah itu, diberikan hak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tapi kaum kafirin juga diberikan hak. Alhasil diberikanlah sehingga berkembang dengan pesat dan sebagaimana mestinya. Pada saat itu bukannya berterima kasih, semakin pesat, semakin menjadi-jadi, semakin ingin menguasai.
Alhasil terjadi apa hikmahnya dari pelajaran tersebut? Bahwasanya pada saat ini, pada zaman ini, Yahudi tidak akan berhenti jemaah. Yahudi tidak akan berhenti begitu saja. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga sampailah kita bisa mengikuti ajarannya. Kita sendiri melihat fenomena tersebut, bahwasanya kita kaum muslimin lebih mementingkan kebijakan-kebijakan dari kaum Yahudi daripada kaum muslimin. Oleh karenanya miris kalaulah kita kembali dalam beberapa abad ke belakang, zaman Rasulullah SAW, ketika Bani Nadir ingin menguasai kaum muslimin, tapi Allah tidak ridho, sehingga pada saat itu Allah menurunkan pertolongannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Alhasil terjadi peperangan yang sangat dahsyat, sehingga adanya pengusiran kepada Bani Nadir tersebut. Kalau Allah Quran menyebutkan adanya peristiwa tersebut, itu berarti akan terjadi pada saat yang akan datang, dan terjadi. Semua yang kita pakai, semua yang kita bijaki, semua yang kita taati, sedikitnya ada campur tangan Yahudi. Laknatullah alaih. Oleh karenanya, muslimin jamaah rahimakumullah, marilah di bulan Rabiul Akhir ini kita harus lebih pintar untuk memilih dan juga memilah mana ini yang menjadi kebijakan terbaik, mana ini antara kebijakan-kebijakan yang tidak mengadu dombakan satu sama lain, antara kaum muslimin dengan muslim yang lain, antara masjid dan juga masjid yang lain, antara perbedaan pendapat antara satu dan yang satu sama lain. Bukan itu, tapi di tengah-tengah itu Yahudi berhasil menyusupi. Yang alhasil kita semua bisa dengan gampangnya hati kita diadu domba oleh mereka. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, marilah dengan Jumat di Rabiul Akhir ini kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa, penuhi masjid, penuhi majelis-majelis ta'lim. Jangan sampai sekarang konser sudah dibuka memenuhi sampai ada yang meninggal dunia. Kalaulah itu bisa kita penuhi, kenapa di masjid kita kosongkan? Jangan teriak-teriak seakan-akan kita paling benar. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang berdosa tapi mau bertobat, dan tapi di antara Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang taat, orang yang bersorban, orang yang memakai gamis tapi merasa benar. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, marilah kita bersatu padu meningkatkan tali silaturahmi dengan kita terus bermaulid kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu yang harus menjadi hikmah diantaranya, bahwasanya kita harus bersatu satu sama lain, apapun kaumnya, apapun yang namanya imamnya, ataupun apapun, hanya berbeda hadis. Kita satu Quran, kita satu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Kenapa harus berbeda pendapat? Kalaulah melihat berbeda pendapat, jadikanlah itu sebagai bumbu, bahwasanya itu adalah nikmat. Kalaulah sekarang sayur tidak ada garam, sayur tidak ada yang namanya gula, sayur tidak ada yang namanya hal-hal yang membumbui, tidak akan menikmati. Tapi kalau kita bumbui dengan hikmah dan juga mau'izatul hasanah, insya Allah kita akan menjadi satu padu, menjadi muslim yang sangat kuat dan tidak akan tercerai-berai. Oleh karenanya hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cukup iman, karena dan juga kita harus meningkatkan takwa. Hanya iman saja tidak cukup kalau takwa tidak dibarengi. Karena yang namanya iman, al-imanu uriyanun wa libasuhu taqwa. Iman itu taranjang kalau bahasa Sunda. Iman itu telanjang. Itu bahkan bayi yang tidak ada dosa dan juga tidak memakai pakaian. Oleh karenanya wa libasuhu, pakailah pakaian itu dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصرنا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة